sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi tunggal beserta contoh soalnya. Jadi analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi itu disebut dengan variabel independen atau variabel bebas, sedangkan variabel yang dipengaruhi itu disebut dengan independen variabel atau variabel terikat. Nah, selanjutnya di sini terdapat soal analisis regresi tunggal. Jadi soalnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jumlah jam belajar terhadap nilai ujian matematika siswa. Data dari 8 siswa diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa variabel independennya atau variabel yang mempengaruhinya yaitu jumlah jam belajar, sedangkan variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen yaitu nilai ujian matematika. Nah, pada tabel ini terdapat data dari 8 orang siswa. Jadi yang ditanyakan di sini, apakah jumlah jam belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian matematika? Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu merumuskan hipotesisnya. Jadi H0 diterima jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Jadi H0 diterima artinya bahwa jam belajar siswa tidak berpengaruh pada nilai ujian. H1 diterima jika nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05. Jadi H1 ini diterima artinya bahwa jam belajar siswa berpengaruh pada nilai ujian. Jadi di sini kita akan menyelesaikan soalnya menggunakan APK SPSS. Kita masuk pada aplikasi SPSS, kemudian masuk pada variable view, kemudian pada name, pada nomor 1 ini kita tulis X, kemudian pada name yang kedua kita tulis Y. Selanjutnya desimalnya kita kasih 0, bawah juga kita kasih 0. Kemudian pada label X ini kita beri nama jam belajar. Sedangkan pada label Y ini kita beri nama nilai ujian. Selanjutnya kita pergi ke data view, kita salin tadi data pada soal, kita salin, copy, kemudian kita tempel di APK SPSS. Nah, selanjutnya kita pilih analis, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Seperti yang kita sudah ketahui tadi bahwa jam belajar ini termasuk independen. Jadi kita pindahkan ke kolom independen di bawah, sementara nilai ujian ini dependen, maka kita pindahkan ke kolom di atas. Kemudian oke. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini yaitu tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA yang perlu kita perhatikan adalah nilai signifikannya, yaitu 0,012. 0,012. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita bandingkan di sini. Tanda apa yang akan kita gunakan, lebih besar atau lebih kecil. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tanda yang kita gunakan yaitu lebih kecil. Jadi 0,012 atau nilai signifikannya ini lebih kecil daripada 0,05. Itu artinya H1 diterima. Jadi jika H1 diterima itu berarti bahwa jam belajar siswa berpengaruh pada nilai ujian.